Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Kembali saya Catur Sasongko hadir di channel YouTube Penerbit Salemba 4 akan mempresentasikan materi yang ada dari buku Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial yang diterjemahkan dari buku Cornerstone of Managerial Accounting yang dikarang oleh Hansen dan Mowen serta Geithner. Nah, buku ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Nah, yang akan saya bahas adalah materi di buku bab 12 evaluasi kinerja dan desentralisasi. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen Hansen Mowen akuntansi manajerial. Ya, ada juga di situ video pembelajaran lainnya, kemudian juga soal dan pembahasan yang Anda kerjakan dahulu, nanti ada pembahasan komprehensifnya, dan ada video-video pembelajaran juga terkait dengan soal dan pembahasan jawabannya yang komprehensif. Ya, kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Nah, kita masuk dulu ke konsep yang disebut dengan istilah responsibility accounting. Ini adalah sistem yang mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, dan kemudian hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi mudahnya membandingkan antara hasil actual dari pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan targetnya atau anggarannya. Nah, apa yang disebut dengan responsibility center atau pusat pertanggungjawaban? Ini adalah unit dari perusahaan yang pimpinannya dia bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban atau responsibility center yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah pusat biaya atau cost center. Dari namanya saja kita tahu bahwa dia bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan. Nah, targetnya adalah meminimalkan biaya. Nah, ini misalnya contoh adalah bagian produksi di perusahaan. Nah, itu cost center. Kemudian ada pusat pendapatan atau revenue center. Tanggung jawabnya adalah di pendapatan dan bagaimana memaksimalkan pendapatan. Misalnya adalah divisi atau departemen pemasaran dalam perusahaan. Berikutnya adalah pusat laba. Nah, ini dia bertanggung jawab atas labanya. Bagaimana caranya labanya bisa maksimal, maka dia harus bisa memaksimalkan pendapatan dan pada saat yang bersamaan dia meminimalkan biaya agar labanya maksimal. Nah, ini bisa anak perusahaan, bisa unit strategic business unit ya atau SBU. Yang terakhir adalah pusat investasi. Nah, dia adalah investment center. Bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diperoleh perusahaan. Nah, kalau pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap laba, pusat investasi selain laba juga harus bertanggung jawab atas investasi yang diinvestasikan oleh unit investment center tersebut. Jadi selain memperoleh laba yang tinggi, tapi perusahaan pusat investasi harus bisa meminimalkan investasi atas aset di unitnya. Nah, dia memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya, dan meminimalkan total aset yang dikelola. Jadi investment center ini seperti layaknya perusahaan individu, perusahaan tunggal yang berdiri sendiri. Nah, ya, jadi bisa anak perusahaan, juga bisa divisi. Jadi sepanjang dia bertanggung jawab terhadap laba dan aset yang diinvestasikan, maka disebut dengan pusat atau investasi ataupun investment center. Berikutnya ada konsep terkait dengan desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi memperkenankan bawahan untuk mengambil keputusan. Jadi bawahan diberikan otoritas untuk mengambil keputusan. Tetapi tanggung jawab tetap ada di atasannya, di pimpinan. Nah, kenapa unit yang di bawah pimpinan itu diberikan tanggung jawab pengambil keputusan? Karena unit yang
Di bawah itu biasanya mereka yang berhubungan dengan pemasok, berhubungan dengan pelanggan. Jadi mereka lebih tahu apa yang terjadi dan bisa lebih cepat mengambil keputusan kalau ada permasalahan yang ada. Tetapi memang tanggung jawabnya tetap ada di pimpinan. Nah, kalau sentralisasi, ini keputusan diambil oleh atasan dan bawahan hanya mengerjakan saja. Jadi semua keputusan di atasan, bawahan hanya melaksanakan. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik sebetulnya, tapi tergantung dari usahanya. Katakanlah misalnya perusahaan itu memiliki para manajer-manajer yang memiliki kecakapan manajerial yang baik. Dan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja, manajer-manajer tersebut diberikan otorisasi untuk mengambil keputusan. Nah, itu bisa dilakukan oleh perusahaan yang memiliki karyawan yang kreatif, yang termotivasi untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, kalau sentralisasi ini mungkin diperlukan oleh perusahaan yang ingin meningkatkan kedisiplinan karyawannya. Karyawannya bukan karyawan-karyawan yang bisa untuk mengambil keputusan. Karyawannya hanya tipenya hanya yang bisa bekerja saja, yang harus diawasi, harus diberikan instruksi, diperintah dan segala macam. Itu mungkin bisa sentralisasi. Berikutnya kita masuk ke ukuran kinerja pusat investasi atau investment center. Nah, kinerja pusat investasi itu dapat diukur dengan menggunakan 3 ukuran berikut ini. Yang pertama adalah return on investment atau ROI. Yang berikutnya adalah residual income. Dan yang ketiga adalah economic value added atau EVA. Nah, berikutnya akan saya jelaskan masing-masing ukuran dan nanti di soal dan pembahasan saya jelaskan ada soal-soal juga yang berkaitan dengan perhitungan 3 ukuran kinerja pusat investasi ini. Jadi untuk bisa memahami materi di ukuran kinerja pusat investasi, Anda harus paham tentang responsibility center, apa saja yang ada tipe-tipenya, tanggung jawabnya apa saja, kemudian ukuran kinerja pusat investasinya apa saja, dan Anda bisa mengetahui kelemahan dan keunggulan dari masing-masing ukuran ini, dan mampu mengukur atau menghitung ROI, residual income, atau EVA ya, Economic Value Added. Kita mulai dengan pembahasan tentang return on investment. Ini adalah ukuran kinerja yang paling umum untuk sebuah pusat investasi. Nah, return on investment itu dalam bentuk persentase. Biasanya para pemegang saham itu sangat senang melihat kinerja perusahaan itu diukur dari persentase. Nah, ROI bisa memuaskan pemegang saham. Nah, dapat digunakan juga oleh para pemegang saham untuk menunjukkan kesehatan sebuah perusahaan. Kalau ROI-nya negatif, berarti investment center tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini digunakan untuk mengukur kinerja relatif dari divisi yang ada. Jadi divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut nanti kinerjanya dibandingkan dengan membandingkan ROI yang dicapai oleh setiap divisi yang ada. Divisi yang memiliki ROI yang tinggi biasanya akan memiliki kinerja yang bagus dan akan mendapatkan kompensasi atau reward juga ya, kenaikan gaji, bonus dan segala macam. Sedangkan divisi yang ROI-nya rendah atau negatif mungkin akan kaji ulang apakah masih akan terus dilanjutkan bisnisnya atau dihentikan. Nah, berikut ini adalah cara untuk mencari return on investment. Return on investment itu pada dasarnya adalah laba operasi dibagi dengan investasi. Nah, ini tergantung bagaimana manajemen perusahaan mendefinisikan. Dia mau operating income bisa, tapi juga bisa net income. Nah, mungkin operating income karena ini yang income yang berasal dari kegiatan utama perusahaan yang akan ada terus berkelanjutan. Tidak memasukkan unsur pendapatan atau beban lain-lain, murni dari bisnis perusahaan, utama di investment center. Tapi kalaupun menggunakan net income ya juga diperbolehkan saja. Nah, investmentnya di sini ini pun juga banyak definisi yang bisa digunakan. Bisa operating asset itu adalah aset-aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset yang tidak menghasilkan pendapatan itu tidak dianggap sebagai operating asset. Nah,
Ada yang menggunakan total aset atau menggunakan juga average aset. Nah, itu nanti tergantung dari pilihan manajemen. Nah, kalau di soal nanti Anda tinggal lihat apakah dia menggunakan operating income atau dia menggunakan net income. Apakah dia menggunakan total aset atau rata-rata total aset atau apakah dia ada operating asset. Nah, Oke. Return on investment dapat dibagi dua menjadi yang pertama operating profit margin atau net profit margin dikali dengan total asset turnover. Nah, operating profit margin ini adalah seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya. Total asset turnover, seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Harusnya semakin tinggi kedua hal ini, umumnya semakin baik. Jadi kalau dua-duanya tinggi, maka return on investment-nya pun akan naik tinggi. Nah, operating profit margin itu adalah operating income dibagi dengan sales, kemudian total asset turnover adalah sales dibagi total aset. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, cara untuk meningkatkan operating profit margin adalah meningkatkan operating income. Operating income ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya atau beban. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan itu dilihat juga kemampuannya, efisiensinya menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, kalau ingin ROI meningkat, profit margin naik, berarti operating income-nya naik, atau total asset turnover-nya naik, sales-nya naik, atau total aset atau investment-nya turun. Ini total aset atau investment ya, bukan per investment. Oke. Nah, apa saja keunggulan dari return on investment? Yang pertama, mendorong para manajer pusat investasi atau pimpinan pusat investasi untuk fokus hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Penjualan atau pendapatan bisa tinggi juga, tapi dia bebannya harus minimal. Jangan pendapatannya tinggi, bebannya juga tinggi. Akhirnya operating income-nya kecil. Kemudian juga dengan investasi. Operating income-nya tinggi, tapi total aset yang digunakan juga sangat tinggi. Nah, itu juga percuma. Kemudian mendorong terjadinya efisiensi biaya. Efisiensi biaya di sini agar operating income ataupun net income dari pusat investasi itu bisa meningkat. Tapi efisiensi biayanya tidak boleh mengurangi kualitas dari produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Jadi harus dicari cara bagaimana caranya bisa lebih efisien penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, penggunaan overhead pabrik, tapi produknya tetap berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan ya, dan layanan juga yang diberikan ke pelanggan pun juga tidak berkurang. Nah, kemudian juga dengan ROI itu bisa mencegah investasi yang berlebihan dalam aset operasi. Jadi di sini perusahaan harus lihat jangan sampai misalnya piutangnya terlalu tinggi terjadi karena pengelolaan piutang yang tidak baik. Kemudian juga persediaan terlalu tinggi karena manajer pusat investasinya terlalu berorientasi kepada produksi. Nah, itu juga fixed asset juga dibeli hanya yang memang dibutuhkan untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini adalah keunggulan dari ROI. Nah, kalau ada keunggulan, pasti juga ada kelemahan. Nah, kelemahan ROI itu yang pertama, membuat para manajer tidak ingin berinvestasi pada proyek yang menurunkan ROI divisinya, tapi menguntungkan bagi perusahaan secara keseluruhan. Jadi dengan adanya ROI, terkadang kalau manajer pusat investasi dinilai kinerjanya berdasarkan ROI, maka dia ingin mendapatkan ROI yang jauh di atas target yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Nah, kalau ada proyek-proyek yang ROI-nya lebih rendah daripada pencapaian ROI yang sudah ada, itu cenderung para manajer pusat investasi tidak ingin mengerjakannya karena akan menurunkan ROI divisinya. Tapi sebetulnya kalau dikerjakan dari sisi perusahaan secara keseluruhan, proyek tersebut masih memberikan profit yang baik bagi perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini ada yang namanya ketidaksamaan tujuan, goal incongruence. Nah, kemudian juga ROI bisa mendorong para manajer fokus pada jangka pendek, tapi mengorbankan jangka panjang. Yang mudah misalnya adalah biaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, karyawan harus terus dilatih agar kompetensinya semakin meningkat gitu ya. Nah, ini tapi ada anggarannya, ada biayanya. Nah, ini cenderung nanti kalau dalam jangka pendek, manajer pusat investasi ingin meningkatkan katakanlah net income ataupun operating income-nya, maka banyak tergoda dia mencoba untuk mengkat
atau mengurangi atau menghilangkan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan. Alhasil biayanya bebannya turun, pendapatannya naik, maka labanya naik. Tapi dalam jangka panjang karyawan yang tidak dilatih, tidak diberikan pengembangan, mereka mungkin pindah ke pesaing atau mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai ketika terjadi perubahan yang ada di pasar. Ketika yang katakan misalnya dulu bisnis dilakukan secara offline, ya, secara luring, tapi sekarang bisnis banyak dilakukan secara daring misalnya. Nah itu kalau karyawannya tidak diberikan pelatihan tentang online segala macam, maka ketika sudah terjadi shifting dari yang offline, dari yang manual ke digital, maka perusahaan bisa mengalami penurunan kinerja. Nah ini seperti kita lihat yang ada di Indonesia sekarang, banyak toko-toko fisik yang tutup karena mereka tidak bisa bersaing dengan toko online. Ukuran kinerja pusat investasi berikutnya adalah residual income atau laba residual. Nah, laba residual atau residual income adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil yang diinginkan atas investasi aset perusahaan. Nah, secara formula, residual income adalah laba operasi atau laba setelah pajak dikurangi dengan imbal hasil yang diinginkan oleh manajemen dikali bisa rata-rata aset, bisa total aset ya, tergantung mana yang digunakan. Yang penting dilakukan setiap tahun itu tidak berubah-ubah formulanya, definisinya gitu ya. Definisi apakah total aset atau rata-rata aset. Oke. Nah, kinerja pusat investasi yang baik itu terjadi saat residual income-nya itu positif atau lebih besar daripada nol. Dalam artian berarti laba operasinya lebih tinggi daripada yang ditargetkan, yang diinginkan oleh manajemen. Ini berarti kinerjanya adalah baik, good. Ya. Nah, sebaliknya kalau residual income itu negatif atau di bawah nol, maka ini kinerja pusat investasinya adalah buruk atau bad. Karena laba operasi yang dihasilkan itu lebih rendah daripada yang ditargetkan oleh manajemen. Nah, berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari ukuran residual income. Keunggulannya adalah ini dia menggunakan ukuran kinerja dalam rupiah. Berikutnya, memfokuskan kembali para manajer pada keuntungan dalam rupiah, tidak dalam persentase saja. Persentasenya tinggi, tapi rupiahnya rendah, nggak bagus juga. Nah, kemudian manajer itu akan mengambil dengan menggunakan residual income kalau sebagai pusat alat kinerja yang diinginkan oleh manajemen, maka manajer akan mengambil proyek-proyek yang residual income-nya positif atau di atas nol. Jadi dia nggak ada misalnya target, kalau ROI kan target return-nya sekian, ROI-nya sekian, kalau nggak tercapai nggak dikerjakan. Padahal kalau dikerjakan dapat menambah keuntungan dari perusahaan. Nah, jadi menggunakan residual income itu akan menghasilkan goal congruence antara tujuan dari perusahaan secara keseluruhan dan tujuan dari pusat investasi. Nah, tapi juga ada kelemahan. Kelemahannya adalah ukuran imbal hasil absolut menyulitkan perbandingan kinerja antar divisi. Karena dia pakai rupiah, maka sangat sulit juga sih sebetulnya untuk membandingkan dengan divisi yang lain. Katakan ada satu divisi residual income-nya tinggi, tapi karena memang dia aset yang diinvestasikan juga tinggi. Jadi wajar. Ada divisi yang lain itu residual income-nya rendah, karena aset investasinya pun juga rendah. Nah, itu sulit tuh nanti kalau dibandingkan. Jadi ukuran dari divisi, ukuran dari pusat investasi yang berbeda-beda akan menyulitkan ketika kita membandingkan kinerja satu pusat investasi dengan pusat investasi yang lain yang ukuran pusat investasinya atau size-nya itu berbeda. Ukuran kinerja berikutnya adalah economic value added. Nah, ini diperoleh dengan cara laba operasi tapi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal. Nah, EVA-nya dia kalau positif ya, lebih besar daripada nol, berarti pusat investasi menciptakan kekayaan atau perusahaan menciptakan kekayaan. Ini berarti bagus kinerjanya. Tapi kalau EVA-nya negatif, maka perusahaan atau pusat investasi mengurangi kekayaan. Nah, ini berarti bad. Nah, bagaimana formulanya EVA? Nah, berikut ini adalah formula EVA. Jadi dia laba operasi setelah pajak. Nah,
Laba operasi setelah pajak ini berarti adalah laba operasi, ya, laba operasi dikalikan dengan 1 minus tarif pajak atau tax rate. Nah, jadi kita dapat nanti laba operasi setelah pajak. Kemudian ini ada weighted average cost of capital. Nah, ini mencari cost of capital ya dari penggunaan utang maupun ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Kemudian total aset dikurangi dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, di soal dan pembahasan berikutnya akan diberikan soal-soal tentang penghitungan return on investment, residual income, dan EVA. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan materi yang ada di bab 12 dari buku Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial terkait dengan evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja pusat investasi dan desentralisasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.